Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialogue bersama KPU. Mari kita lanjutkan perbincangan. Pak Happy, tadi Anda mencatat 1,7 juta jiwa penyandang disabilitas pada tahun 2004. Ya. Artinya tahun ini sudah tidak ada datanya. Tapi bagaimana caranya kita ingin mengetahui tingkat partisipasi kaum penyandang disabilitas di pemilu Pileg kemarin? Ya, kami secara manual kami lakukan adalah karena kita punya organisasi dan jaringan hampir di setiap provinsi, kabupaten. Jadi biasanya teman-teman yang tidak ikut memilih, mereka seringkali melaporkan ke kita, meskipun itu mungkin secara acak dan jumlahnya juga mungkin tidak bisa maksimal ya, karena dilakukan secara manual. Tapi bahwa misalkan kemarin masih ada teman-teman kita yang tidak masuk dalam daftar DPT, daftar pemilih tetap, terutama kemarin itu yang mereka tinggal di panti-panti, di panti-panti sosial penyandang disabilitas. Jadi kalau Mas Ade tahu, di setiap provinsi itu ada panti-panti. Jadi panti sosial tunanetra seperti yang di Cawang, panti tunarungu yang ada di Bambu Apus, panti tunadaksa pengguna kursi roda di Pondok Bambu dan seterusnya. Yang kita pengalaman kita adalah teman-teman yang di panti seringkali tidak terdata. Kenapa? Karena mereka ini kan bukan tinggal atau domisilinya bukan di panti itu sebetulnya, tapi mereka dalam proses rehabilitasi tinggal di panti. Tapi mereka kan sebetulnya berasal, mungkin ada sebagian dari Kabupaten Boyolali, misalkan ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, macam-macam lah. Gitu di panti A yang ada di lokasinya beda dengan domisilinya. Begitu. Jadi mereka tinggal di panti yang pada saat pemungutan suara kemarin mungkin saja mereka masih di panti. Ini kan domisili KTP mereka bukan KTP tempat tinggal mereka. Artinya banyak yang golput juga dong Pak, karena memang masalah pencatatan data ini. Makanya kemarin sikap KPU yang menyatakan bahwa dengan identitas KTP itu bisa menjadi salah satu solusi bahwa setiap orang punya KTP bisa memilih itu sangat membantu kita sebetulnya. Tapi bagaimana kalau mereka yang tidak punya KTP, itu kan jadi masalah juga. Teman-teman yang punya KTP meskipun mereka berasal dari daerah lain, bukan di domisili pemungutan suara tempat mereka tinggal, dengan KTP bisa membantu mereka meskipun mereka harus memilih setelah jam 12 ya, karena mereka menjadi pemilih yang terakhir setelah pemilih warga setempat begitu ya. Itu sangat membantu. Itu satu solusi dibanding dengan 2009. Kalau 2009 mereka tidak bisa memilih sama sekali, meskipun mereka punya KTP. Kalau sekarang kan, kalau mereka sudah punya KTP, mereka bisa memilih meskipun tidak KTP tempat mereka tinggal misalkan. Tetapi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau teman-teman yang tidak punya KTP tapi nyata-nyata tinggal di panti? Jadinya golput begitu ya. Kan begitu. Pak Happy, Anda kan tadi ada sekitar 300 SMS yang disebar ke 170-an. 170-an. Apakah laporannya nanti akan Anda kasih ke KPU atau bagaimana? Iya, yang pertama pasti ini tentunya akan kita kasih ke KPU karena yang pertama kita berharap hasil survei ini kan menjadi masukan bagi KPU. Walaupun misalnya sampelnya masih sedikit begitu ya. Ya, artinya kami justru menganggapnya positif Mas Ade, karena pertama survei itu respondennya kan dari beragam wilayah ya, tidak hanya di Jakarta, enggak, sama sekali tidak. Jadi karena itu berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, dengan berbagai disabilitas beda-beda. Ya, dan mereka juga beragam dari jenis disabilitas yang beragam. Salah itu bisa menjadi masukan bagi KPU. Dan sekarang kita masalah pelanggaran nggak Pak? Masalah hak-hak mereka gitu, ada yang dilanggar begitu? Ya, yang paling ekstrim begitu? Yang paling ekstrim kita kemarin mendorong teman-teman yang memberikan laporan, misalkan seperti kemarin ada temuan misalnya tidak ada dibantu, kita dorong mereka melaporkan ke Panwas tempat, karena harus mereka melaporkan ke Panwas tempat kan? Oh, tidak dari komunitas, tidak bisa enggak, ya? kita melaporkan, mereka yang melaporkan ke Panwas tempat. Jadi kita membimbing mereka, memberikan arahan apa yang harus mereka lakukan, tapi paling tidak mereka juga memberikan informasi itu ke kita, sehingga kita bisa olah datanya dan menyampaikan itu ke KPU sebagai satu masukan. Gitu. Baik. Pak Happy juga mungkin dari teman-teman komunitas begitu, apa harapannya di Pilpres nanti? Apa yang perlu diperbaiki mungkin dari apa yang terjadi kemarin? Iya, yang pertama saya rasa adalah sebisa mungkin fasilitas dan TPS itu betul-betul pemahaman kita harus aksesibel lah. KPPS juga kita harapkan bisa lebih sensitif untuk itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman penyandang disabilitas yang kemarin tidak terdata dalam DPT, saya rasa ini akan ada upaya untuk memverifikasi itu ya, update data pemilih untuk Pilpres. Jadi silakan untuk segera mendata ulang. Lalu berikutnya untuk Pilpres, ini harapan kita kan alat bantu akan tersedia. Jadi harapan kita teman-teman bisa membantu juga untuk melakukan pemantauan di lapangan,
sejauh mana alat bantu itu ada, dan harapan kita petugas KPPS dari dini lebih diberikan informasi bahwa itu akan ada supaya mereka lebih sensitif untuk persiapan Pilpres ke depan. Perlu ada simulasi-simulasi nggak sih Pak antara teman-teman mungkin idenya seperti ini Pak ke KPU begitu, nanti KPU menyelenggarakan simulasi apa gitu? Iya, kita sudah melakukan itu. Jadi termasuk kemarin KPU Pusat juga sudah mengundang dan melibatkan kita ketika ada simulasi pemilu di salah satu tempat yang diselenggarakan oleh KPU. Cukup tidak simulasinya Pak? Sebetulnya kurang, karena harapan kita adalah paling tidak sebetulnya di setiap provinsi kabupaten itu ada. Jadi tidak hanya di Jakarta atau di pusat, tapi paling tidak kita mendorong setiap KPU kabupaten kota, provinsi itu ada semua. Syukur-syukur kalau bisa sampai tingkat kecamatan, syukur-syukur. Tapi kalau misalnya dana terbatas, paling tidak sampai kabupaten itu, kalaupun paling tidak itu tidak bisa diselenggarakan, paling tidak melibatkan teman-teman disabilitas. Baik. Jadi mereka dilibatkan sebagai pemilih atau sebagai petugas KPPS dalam proses simulasi itu. Sehingga sensitivitasnya juga berbeda begitu ketika ada teman-teman lain datang dari penyandang disabilitas. Baik, terima kasih Pak Happy atas sharingnya bersama kami dan juga mungkin KPU juga akhirnya mungkin bisa mengetahui apa sih kendala-kendalanya bagi teman-teman kaum disabilitas, dan kita berharap juga mungkin di Pilpres nanti akan jauh lebih baik dengan memperdayakan hak-hak dari teman-teman. Terima kasih Pak Happy. Ya, terima kasih Mas Ade Mulia. Ya. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Special Dialogue. Anda bisa mengakses informasi terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Saya Ade Mulia undur diri, sampai jumpa.